Sebuah negara akan kuat jika memiliki alutsista yang modern dan canggih, dan sekarang semua negara berlomba untuk meningkatkan pertahanan masing-masing negaranya, termasuk Indonesia. Tapi jika hanya mengandalkan alutsista tidak dibarengi dengan SDM yang mumpuni, juga tidak akan dapat mempertahankan negara dari ancaman luar. Berbicara tentang SDM, beberapa negara berlomba-lomba menciptakan kekuatan super dari sumber daya manusia agar menjadi mesin perang manusia yang kuat dan tidak merasakan sakit. Julukannya sudah pasti Special Force atau pasukan khusus. Hanya orang-orang terpilih yang bisa masuk menjadi pasukan khusus ini. Tapi untuk menjadi pasukan elit, mereka harus ditempa dan dilatih dengan latihan yang sangat berat. Bahkan bisa dibilang gila di luar nalar kita sebagai manusia biasa. Pelatihan pasukan elit ini menguras tenaga, fisik, emosi, dan bahkan mental. Namun mereka yang bernyali dan yang kuat akan bertahan hingga akhir. Penasaran untuk mengetahui metode latihan gila yang harus dilakukan oleh pasukan khusus ini? Sebelum itu, tolonglah kami dengan klik tombol subscribe ya sob. Dan jangan lupa bagikan informasi ini kepada jutaan masyarakat Indonesia. Semoga video ini menginspirasi. Selamat menonton. Lari di lumpur atau mud run British Royal Marines. Sejatinya, tes itu sama seperti lari halang rintang pada umumnya. Namun semua itu dilakukan di pasir laut berlumpur yang tebal, dalam, kental, dan berbau amis busuk. Di tengah proses itu, instruktur terkadang memberi tugas ekstra mendadak kepada mereka berupa push up dan merangkak. Mereka harus mencapai garis akhir dalam waktu maksimal 45 menit. Tidak hanya itu saja, pelatihan dengan merangkak ini harus dilakukan selama 32 hari lamanya. Tentu saja para anggota Royal Marine harus dengan cepat melakukannya. Jika tidak, akan menerima sanksi tegas. Pelatihan ini dinamakan Royal Marines 32 Weeks Training Program. Granat yang seperti kentang panas, hand grenade hot potato, dianggap sebagai pelatihan paling gila, karena pelatihan ini semacam permainan beregu dengan nama hot potato. Tentara khusus ini membentuk satu regu yang terdiri dari 3-5 orang dan membentuk lingkaran. Kemudian instruktur memberikan sebuah granat kepada salah satu anggota regu. Ketika diperintahkan untuk memulai, tentara yang memegang granat segera melepas pin pengaman peledak itu. Permainan pun berjalan dengan saling mengoper-oper granat hidup tersebut ke masing-masing anggota regu. Prosesnya dilakukan dengan cepat, seakan memegang sebuah kentang rebus panas yang baru diangkat dari panci. Karena sebuah granat membutuhkan waktu beberapa detik sebelum meledak, maka oper-mengoper itu bisa berlangsung beberapa kali. Kuncinya adalah perkiraan kapan granat itu akan meledak, dan orang terakhir yang memegang granat harus cekatan melempar granat itu ke dalam lubang yang telah disediakan sebelumnya. Pada saat yang bersamaan, seluruh anggota regu pun harus melakukan manuver berlindung untuk menyelamatkan diri dari ledakan granat. Jika tidak, nyawa mereka menjadi taruhan. Survivor Denjaka Indonesia. Data Semen Jala Mangkara atau Denjaka, salah satu pasukan khusus milik TNI AL yang memiliki kemampuan mumpuni. Sebagai pasukan khusus yang dibentuk oleh TNI AL, para personel Denjaka merupakan orang-orang pilihan dan terbaik di satuannya. Pelatihannya dimulai dari berenang puluhan mil dari bibir pantai dengan beban berat atau dengan tangan terikat. Kemudian dilepas dalam hutan dengan bermodal sebuah pisau komando saja dalam waktu berminggu-minggu dan wajib bertahan hidup sampai batas waktu yang ditentukan. Tidak hanya itu saja, latihan berupa simulasi tawanan perang juga dapat dikatakan sangat ekstrim, karena harus kabur dari markas musuh dan ditembaki menggunakan peluru asli sampai benar-benar dapat meloloskan diri. Pasukan khusus Denjaka Indonesia sangat ditakuti oleh negara lain, karena dapat melumpuhkan musuh dalam waktu kurang dari 15 menit. Jika mereka harus mengevakuasi tawanan dari sarang musuh, dimulai dari masuk lokasi sasaran, menggelar serangan dadakan, hingga evakuasi personel biasanya tak lebih dari 15 menit. Pelatihan air dingin atau cold water training US Navy SEAL. Salah satu medan pertempuran wajib yang harus dikuasai oleh para personel US Navy SEAL adalah perairan. Maka salah satu cara agar para operator siap dalam skenario pertempuran semacam itu adalah dengan lolos program cold water conditioning. Pertama-tama para personel berpakaian lengkap disiram dengan lumpur kental. Setelah itu mereka diminta untuk berenang ke perairan dalam dengan tangan dan kaki terikat.
Sesuai instruksi, mereka diminta untuk menyelam dan naik ke permukaan air, berenang dari ujung ke ujung dan melakukan serangkaian manuver sebanyak puluhan kali. Pada salah satu skenario, mereka juga diminta untuk menyelam dan menyelesaikan sebuah misi di dasar air seperti mengambil benda dan lain-lain dengan kondisi tangan dan kaki yang tetap terikat. Terkadang instruktur juga menembakkan peluru tajam secara acak ke air sekitar peserta latihan sebagai simulasi kondisi pertempuran nyata. Tujuan latihan itu adalah menguji ketahanan fisik dan mental.